Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video pembelajaran ini, Bu Alfi dan Bu Karin akan menjelaskan tentang tanaman tomat. Enak ya Bu Karin tentangnya? Enak. Ditambah saus kayaknya tambah enak deh Bu. Tambah ya. Coba. Ini saus apa Bu Karin? Ini saus tomat. Bu Karin tahu nggak nama ilmiahnya tomat? Nama ilmiahnya tomat. Bentar. Apa ya? Tahu deh. Nama ilmiah tomat itu Lycopersicum esculentum. Oh. Unik kan namanya? Tanaman tomat berasal dari Amerika tropis. Pada umumnya tanaman ini ditanam di ladang, pekarangan, atau dapat juga ditemukan tumbuh secara liar. Tanaman tomat tumbuh pada ketinggian 1-1600 meter dpl, yang mana tanaman ini tidak tahan terhadap hujan, sinar matahari yang terik, serta butuh tanah yang gembur dan subur. Untuk klasifikasi tanaman tomat termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Tubiflora, famili Solanaceae, genus Lycopersicum, dan nama spesiesnya adalah Lycopersicum esculentum. Untuk ciri-cirinya, yang pertama akar. Akar tanaman tomat termasuk ke dalam akar dikotil dan serabut-serabut akarnya dapat menyebar ke segala arah. Selanjutnya, batang dan daun memiliki bulu-bulu halus yang terdapat kelenjar yang mengeluarkan aroma khas tanaman tomat. Batangnya sendiri dapat terus tumbuh, namun ada juga yang berhenti setelah terjadinya pembungaan. Untuk daun tanaman tomat, daunnya merupakan daun tipe majemuk yang pada tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun. Daunnya memiliki bentuk oval, tapi tepi daunnya bergerigi. Untuk bunga tanaman tomat, warnanya kuning. Bunga tanaman tomat ini menunjukkan ciri khas dari famili Solanaceae, yaitu bunganya berbentuk trompet dan pada ujungnya memiliki bentuk seperti bintang. Bunga tanaman tomat termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Buah tanaman tomat memiliki bentuk yang sangat beragam tergantung pada varietasnya. Ada yang bentuknya bulat, lonjong, oval, dan lain sebagainya. Saat sebelum matang, buah akan berwarna hijau. Lama-kelamaan menjadi kekuningan, orange, kemudian berubah menjadi merah cerah ketika sudah matang. Buah tanaman tomat ini memiliki kadar air yang sangat tinggi, yaitu sekitar 95%. Di dalam buah terdapat biji yang warnanya putih. Nah, biji ini di dalamnya terdapat selaput-selaput yang menunjukkan ciri dari tanaman tomat. Oh, jadi seperti itu klasifikasi dan ciri-ciri tanaman tomat. Oke. Oh ya, Bu Alfi tahu di sekitar rumahku itu banyak perkebunan tomat loh. Ya, berarti Bu Karin tahu dong cara nanam tomat? Tahu dong. Gimana caranya? Gini, sebenarnya tanaman tomat itu bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Langkah-langkah untuk membudidayakan tanaman tomat. Pengolahan lahan.
Tanah digemburkan dengan cara dibajak atau dicangkul, kemudian disisir dan dibuat bedengan-bedengan atau guludan. Pembuatan bedengan dapat dibagi menjadi dua cara. Pada lahan berpasir dan struktur lemah, bedengan langsung dibentuk bersamaan dengan proses pembajakan. Sedangkan pada lahan berlempung dan strukturnya padat menggumpal seperti sawah, bedengan dibentuk dengan cangkul. Ukuran bedengan: lebar 110 sampai 120 cm dan jarak antar bedengan 30 sampai 40 cm. Sedangkan tinggi bedengan 40 sampai 50 cm. Bedengan kemudian ditaburi kapur pertanian atau dolomit. Tujuannya agar tingkat pH tanah menjadi netral. Kemudian tambahkan pupuk kandang. Pemberian kapur pertanian ini yaitu 2 minggu sebelum tanam. Pada 10 hari sebelum tanam, bedengan diberi pupuk dasar kimia. Jenisnya yaitu NPK, ZA, Superpos, dan KCL. Setelah itu bedengan ditutup dengan tanah secara merata dan permukaan bedengan dirapikan. Berikutnya, bedengan ditutup dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada permukaan bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa sebaiknya pada siang hari, yaitu saat matahari terik, agar mulsa dapat ditarik dan dikembangkan maksimal. Persemaian. Sebelum ditanam pada bedengan, terlebih dahulu benih tomat disemai. Kegiatan persemaian dapat dilakukan bebarengan dengan tahap persiapan lahan, yaitu pada 2 minggu sebelum pindah tanam. Persemaian dapat dilakukan pada pot tray atau polybag berdiameter 3-5 cm. Setelah tersusun dengan rapi, media persemaian ini disiram hingga jenuh, yang ditandai dengan keluarnya air dari lubang ujung bawah polybag. Masukkan 1 benih tiap 1 mini polybag dengan kedalaman semai 0,5 cm. Setelah semua mini polybag terisi dengan benih, tutup dengan tanah hasil ayakan. Setelah 3-4 hari setelah semai, benih telah berkecambah. Setiap pagi dan sore juga, bila diperlukan, persemaian disiram secara merata. Antara 3-5 hari sekali, persemaian disemprot dengan campuran pupuk daun, fungisida, dan insektisida. Hal ini bertujuan untuk mencegah bibit terserang hama maupun penyakit. Pindah tanam dan pemeliharaan. Bibit tomat siap dipindah tanam setelah memiliki daun sejati sebanyak 4 helai atau sudah berumur 14-17 hari setelah semai. Waktu pindah tanam yang terbaik adalah sore hari. 1 hari sebelum pindah tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa secara hati-hati. Jarak tanam ideal pada tomat yaitu 50-60 cm. Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu disiram hingga jenuh, sehingga saat dilepas tanah tidak hancur. Bibit ditanam pada lubang tanam dengan hati-hati. Agar tanaman tumbuh tegak dan tidak roboh diterpa angin maupun hujan, tanaman dipasangi ajir. Ajir sepanjang 1,5 sampai 2 meter dipasang tegak dengan cara membenamkan sepanjang 25 cm ke dalam tanah berjarak 10 cm dari tanaman.
Pemasangan ajir sebaiknya dilakukan 1-7 hari setelah tanam, supaya tidak mengganggu perakaran tanaman. Tanaman diikatkan ke ajir. Pengikatan pertama dilakukan di batang. Setelah tanaman semakin tinggi, pengikatan dilakukan pada percabangan pertama. Pada pertumbuhan awal, tanaman tomat juga butuh cukup air, tapi tidak berlebih, sehingga penyiraman dapat dilakukan secara berkala. Selanjutnya, dilakukan pemupukan secara rutin. Yang tidak kalah penting dalam pemeliharaan tanaman tomat adalah pengendalian hama penyakit dan penyiangan gulma. Panen. Tanaman tomat sudah dapat dipanen pada usia 55-75 pasca tanam. Kriteria masa petik yang optimal dapat dilihat dari kulit buah yang sudah berubah dari hijau menjadi kekuningan. Proses panen yang terbaik dilakukan pada pagi atau sore hari dan dalam kondisi cuaca cerah. Bila dilakukan pada siang hari, dapat meningkatkan kadar penguapan air pada buah, sehingga kondisi tersebut bisa menyebabkan penurunan daya simpan hasil panen. Oh begitu bukan rencana nanam tomat. Terima kasih penjelasannya ya. Sama-sama Bu Alfi. Demikianlah penjelasan Bu Karin dan Bu Alfi tentang tanaman tomat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.